Nabi nggak mau. Ya. Kemudian apalagi ditawari untuk bergantian dalam melaksanakan ibadah, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, ya, bergantian dalam ibadah. Muhammad gini deh, biar kita win-win solution, nah ya, biar sama-sama enak. 1 tahun kami beribadah menyembah apa yang kamu sembah, tapi tahun berikutnya gantian, kamu yang nyembah apa yang kami sembah. Kalau dilihat, oke, adil, bergantian, ya. Tapi apa? Jawaban Allah turun Quran surat Al-Kafirun. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini yang kalau dibaca lagi nggak khusyuk bisa nggak beres-beres. Bolak-balik. Ya. Bolak-balik ya. Kan surat Al-Kafirun ini salah satu surat yang dibaca ketika kita sholat di Maqam Ibrahim. Selain surat Al-Ikhlas kan ya. Karena kita, mohon maaf, baru pertama kali ngelihat Ka'bah, takjub, sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim gak beres-beres. Surat Al-Kafirunnya bolak-balik, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'badtum. Atau ketika imam sholat membaca 2 surat ini atau surat Al-Kafirun ini, karena lagi nggak fokus, ingat keluarga, ingat istri, ya balik-balik aja, nggak beres-beres. Makmumnya udah kesel, makmumnya pengen ngingetin gimana caranya, makmumnya bilang pengen cepet waliyadin. Ibu sekalian, maka Allah mengatakan ketika mereka menyembah Tuhanmu Muhammad, itu adalah penyembahan palsu. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya bukan sungguh-sungguh menyembah Tuhanmu, kepura-puraan saja. Begitu pula ketika engkau menyembah Tuhan mereka, itu pun penyembahan yang pura-pura. Ngapain? Maka kalau dalam ibadah nggak ada toleransi. Kalau dalam akidah tidak ada toleransi. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, itu penawaran yang kedua. Nggak mempan juga. Yang ketiga sudah main fisik. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang diteror. Nabi juga diteror, lagi sholat dilempari kotoran. Keluar rumah, di luar rumah banyak duri, banyak beling, banyak benda-benda tajam, banyak kotoran unta. Ternyata tidak menyurutkan dakwah Nabi. Nah, ketika itulah muncul ide bahwasanya ada 40 orang suku terkemuka di kota Mekah selain suku Quraisy, ya. Mereka bersepakat bahwasanya mereka akan membunuh Muhammad malam itu juga. Jadi mereka berkumpul di sebuah tempat, ya. Kemudian sengaja bukan orang kafir Quraisy saja. Kenapa bukan orang kafir Quraisy? Kenapa dikumpulkan dari suku-suku yang lain, kabilah-kabilah yang lain? Supaya mereka akan merasakan akibatnya apabila terjadi pembalasan. Kalau cuma suku Quraisy cuma 1. Tapi kalau banyak suku yang terlibat, maka berarti semua ikut bertanggung jawab. Maka dimulailah rencana itu. Mereka mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika 40 orang pemuka kafir Quraisy, pemuda-pemuda kafir Quraisy itu berkumpul, maka Allah mengutus malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan bahwa malam ini juga kau Muhammad harus hijrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasul Abu Bakar heran kenapa Nabi siang-siang datang. Kata Rasulullah, nanti malam kita hijrah. Karena sudah ada perintah. Kalau sahabat yang lain semua sudah berangkat, tapi berangkatnya juga sembunyi. Kenapa sembunyi? Kalau ketahuan mereka hijrah, mereka dibunuh. Maka mereka hijrahnya malam-malam. Ketika sudah terang, mereka tahu ada yang mengikuti, ada yang menguntit. Mereka bersembunyi di bawah bayangan batu. Ya, kalau di padang pasir kan ketika ada batu maka ada bayangannya. Orang kafir ngelihat, oh nggak ada apa-apa, karena
tubuh mereka tertutupi dengan bayang-bayang. Mereka lanjutkan perjalanan Mekah Madinah, berapa ratus kilo? Ya, 400-an ya, seperti Jakarta, Semarang. Kita kalau dari Mekah ke Madinah, atau yang ibu dari Madinah dulu baru ke Mekah, itu kan naik mobil itu jalan tol 5 jam. Nabi naik apa? Sahabat naik apa? Jalan kaki. Ya, dengan kondisi terik yang luar biasa. Bawa apa para sahabat? Gak bawa apa-apa. Karena mereka kan terusir, kabur dari kota Mekah, tempat kelahiran mereka. Gak ada pamit, kayak kita mau pergi haji, pamit ya bu, bawa apa? Bawa duit banyak? Gak ada. Bawa koper gede? Gak ada. Mereka cuma bawa pakaian di badan, makanan secukupnya. Karena mereka kabur dari kota Mekah, mereka sudah terusir. Mereka sembunyi-sembunyi keluarnya. Ibu-ibu sekalian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Abu Bakar, malam nanti kamu ke rumah, kita keluar dari kota Mekah ini. Maka pada malam itulah Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam rumah itu ada 3 orang hamba Allah, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul sesekali melihat melalui bilik dalam dari rumah. Wah benar, ternyata rumahnya sudah dikepung, ya, sudah dikepung. Dan jangan bayangkan rumah Nabi lampu gini terang, listrik belum ada, ya, hanya dicahayai oleh api lampu, apa namanya, cahaya lampu, cahaya api. Ya. Orang kafir Quraisy sudah melihat, oh Nabi masih ada di dalam. Ibu-ibu dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib bilang, ya Rasulullah, kita nggak bisa kayak gini terus. Kapan engkau hijrah? Kata Rasulullah, ya gimana, di depan banyak orang. Kalau gitu, kita kelabui mereka. Gimana caranya? Harus ada orang yang tetap di rumah ini. Dia tidur di tempat tidur Rasul, berselimut dengan selimutmu ya Rasul. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, kata Abu Bakar As-Siddiq, lah siapa yang mau? Ini taruhannya nyawa. Kata Ali bin Abi Thalib, saya yang akan tidur di tempat tidur Rasulullah, berselimut dengan selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali nggak bilang, ya Anda Abu Bakar, saya kan masih muda, usia saya masih panjang. Ya. Anda kan sudah berkeluarga, usia sudah cukup, sudah menikmati dunia. Anda yang tidur di sini tidak. Kata Ali, saya akan tidur. Maka Ali kemudian tidur di tempat tidur Rasul, berselimut dengan selimut Rasul. Sehingga ketika orang kafir Quraisy ngintip, oh ternyata ada orang yang tidur di situ. Ibu-ibu dirahmati Allah, maka Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya dengan membaca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, jadi Allah memohon kepada Allah agar mereka dijadikan tabir. Ketika Nabi keluar, Nabi melempar pasir, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melihat keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat seringkali disalahgunakan. Kalau jalan bawa mobil lupa bawa SIM atau nggak ada STNK, ada razia. Dibaca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Berharap supaya polisi enggak lihat. Ini salah ya. Ayat dijadikan jimat. Ibu-ibu dirahmati Allah, maka Rasul keluar berjalan bersama Abu Bakar, sementara ketika memang mereka sudah menentukan sebelum subuh Muhammad sudah harus dibunuh. Sebelum subuh mereka masuk ke rumah Nabi dan kemudian mengacungkan pedang ke tubuh yang berselimut di atas tempat tidur Rasul. Ketika selimut dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib. Marah mereka. Aina Muhammad? Muhammad kemana? Kata Ali dengan tenang, sudah hijrah. Marah orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ali dipukul, disiksa, tapi Ali tetap tenang. Karena resikonya memang seperti itu. Maka kemudian mereka datang ke rumah putri Nabi, Fatimah. Ketika ke rumah putri Nabi ditanya, putri dari Fatimah ya. Ketika itu ditanya, kemana ayahnya? Kata Fatimah, saya nggak tahu.
Ketika itu Fatimah ditampar sehingga anting-antingnya jatuh dan bibirnya pecah. Mereka kesel karena ternyata Muhammad nggak jadi dibunuh, gagal rencana mereka. Maka mereka mengejar, mencari kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini perjalanan Nabi untuk hijrah sudah benar-benar dibuat strategi yang luar biasa. Jadi setiap langkah Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diacak oleh kambing atau domba yang digembalakan oleh hamba yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengacak jejak, sehingga kemudian jejak Nabi tidak terlihat. Walaupun memang ibu-ibu dirahmati Allah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun mereka mengarah ke satu titik, yaitu ke Jabal Sur, ke Gunung Sur. Dan memang disitulah Nabi SAW menginap untuk beberapa hari. Ya. Kalau itu sudah haji umroh, kalau kita ke Jabal Sur itu kan gunung batu, bukan Jabal Nur ya, Jabal Sur. Gunung batu yang tinggi, tidak ada pohon-pohonan. Sekarang saja banyak rumah, ya, tandus. Kalau jatuh ya sudah, batu-batuan yang keras. Untuk apa? Nabi istirahat sebentar. Ibu-ibu dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu dikisahkan ketika langkah kaki orang-orang kafir Quraisy atau telapak kaki orang kafir Quraisy pun sampai di Goa Sur itu. Jadi kalau ini kepala Nabi, kaki orang kafir Quraisy itu ada di atas. Sekiranya mereka menundukkan pandangan ke bawah, maka mereka akan melihat di situ ada Nabi dan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW menghibur Abu Bakar dengan ucapan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, nggak usah takut, nggak usah sedih, Allah bersama kita. Ya. Kata Abu Bakar apa? Ucapannya ini tercatat dalam sejarah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku nggak takut kalau aku yang mereka temukan lalu kemudian mereka bunuh aku nggak takut. Tapi yang aku khawatirkan, mereka menemukanmu kemudian mereka membunuhmu. Itu yang aku khawatirkan. Karena dunia ini akan kembali dalam kegelapan. Itulah ucapan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar nggak takut kalau dirinya yang ditangkap, dibunuh, nggak takut. Yang dia khawatirkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu peristiwa yang heroik yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah ketika Abu Bakar dan Rasulullah akan masuk ke Goa Sur. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar akan masuk ke Goa Sur, Abu Bakar itu nahan, Rasulullah jangan masuk dulu, biar aku yang masuk duluan. Abu Bakar melepas gamisnya, disobek menjadi dua, satu bagian itu disobek kecil-kecil. Untuk apa? Menutup lubang-lubang yang ada dalam gua, supaya tidak keluar ular atau hewan berbisa. Ditutup sama Abu Bakar. Sudah beres, satu bagian lagi dari gamisnya diikat di kaki. Untuk apa? Membersihkan lantai gua. Ketika sudah beres, lubang-lubang dalam gua sudah tertutup, barulah kemudian Rasulullah dipersilahkan masuk. Ya Rasulullah, masuk ke dalam. Sudah beres. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena lelah, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Lelah, tapi Abu Bakar nggak bisa tidur. Ketika itu ternyata ada satu lubang dalam goa yang tidak tertutup, maka keluar ular berbisa, mendekat mengarah kepada kaki Abu Bakar As-Siddiq yang di situ di pahanya tengah tertidur Rasulullah. Abu Bakar tidak berani menggerakkan kakinya. Kenapa? Takut Rasulullah bangun. Dibiarkan saja kakinya. Karena kalau ditarik Rasulullah akan bangun. Bu, ibu-ibu malam-malam nih habis bisa nonton TV sama suami, ya, ibu tiduran di kaki suami. Suami itu paling takut sama kecoa atau sama tikus. Tiba-tiba dari bawah TV gitu ya, keluar tuh tikus. Kira-kira suami ibu ngapain? Nah, padahal di pahanya itu lagi tiduran, ibu tarik kakinya, ibu menjeledak.
Abu Bakar gak berani, dibiarkan. Maka kemudian ular itu mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq, menahan sakit yang luar biasa, sampai kemudian Abu Bakar menangis, air mata jatuh ke pipi Nabi. Nabi bangun. Kenapa kau nangis ya Abu Bakar? Kaki dipatuk ular ya Rasulullah. Oleh Rasulullah kemudian bisanya dihisap dengan izin Allah, lalu dimuntahkan, maka selamatlah Abu Bakar dari kematian. Setelah itu barulah ada langkah-langkah kaki dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah, sampai seperti itu kecintaan Abu Bakar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dirahmati Allah, maka ketika sudah berada di Jabal Sur, 2 atau 3 malam berada di situ, maka kemudian Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, ini peristiwa yang begitu luar biasa, diabadikan pula oleh Allah dalam Al-Quran. Ibu-ibu bisa lihat di surat Al-Hasyr. Allah ingatkan di dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr. Al-Hasyr surat ke-59. Ayatnya bisa dilihat di ayat yang ke-9. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-9. Surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat yang ke-9. Ada walladzina tabawwa'u walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina, dan orang-orang yang tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, mereka telah menempati negeri itu dan mereka pun telah beriman sebelum orang-orang Mekah. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah Allah menyampaikan tentang orang-orang Ansor. Orang Ansor itu adalah orang Islam, kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Jadi ketika Nabi masih berada di kota Mekah, ya, ketika Nabi masih berada di kota Mekah, orang-orang Madinah sebagian itu sudah mendengar ada Nabi terakhir yang diutus. Di mana? Di kota Mekah. Karena mereka memiliki kitab suci bahwa akan ada nabi terakhir di akhir zaman. Mereka baca kitab suci mereka. Ketika mereka mendengar bahwa ada nabi terakhir di kota Mekah, maka kemudian mereka bertanya bagaimana ciri-cirinya. Ciri-ciri disebutkan, disesuaikan dengan kitab suci mereka. Benar, coba cek ke sana. Berangkatlah untuk golongan yang pertama, ya. Berangkatlah ke Mekah, bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, maka mereka beriman kepada Nabi SAW. Ini Baiatul Aqobah yang pertama. Kemudian Nabi bilang, sebarkan dakwah Islam di Madinah. Baliklah. Kemudian datang lagi gelombang yang kedua, lebih banyak, 70 orang, 72 tepatnya. Kemudian berbaiat lagi kepada Nabi, mereka menyatakan diri masuk Islam, lalu mereka kembali lagi ke Madinah. Jadi artinya di Madinah itu sudah ada kaum muslimin. Makanya menyebutkan dan orang-orang yang mereka lebih dahulu menempati negeri itu, maksudnya Madinah, dan mereka pun telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang Ansor, ya. Ibu-ibu dirahmati Allah, ketika orang-orang muhajirin, kaum muslimin yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, kemudian Nabi pun sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Allah mengingatkan, yuhibbuna man hajara ilaihim, bahwa orang Ansor mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka, yakni kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan
orang-orang Ansor itu tidak memiliki kebutuhan dalam hati mereka atas apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim, orang-orang Ansor lebih memprioritaskan kaum Muhajirin daripada diri mereka masing-masing, walau kana bihim khasasah, meskipun sesungguhnya barang yang diberikan itu adalah sesuatu yang masih sangat mereka butuhkan. Jadi ibu sekalian, tadi saya sebutkan Muhajirin itu mereka hijrah nggak bawa apa-apa. Mereka hanya pakai pakaian di badan atau pakaian secukupnya dengan harta yang tidak seberapa. Ketika sampai di kota Madinah, yang dulu jadi Mekah orang kaya, harta mereka tinggalkan. Sampai di Madinah, mereka jadi orang yang apa? Ketika itu, kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9, orang Ansor, orang Islam yang ada di Madinah, itu melihat bahwa ada saudara sesama muslim yang mereka meninggalkan negerinya karena diusir, karena terusir, karena terjajah. Kemudian mereka sampai di kota Madinah. Maka kata Allah, orang-orang Ansor mencintai orang-orang Muhajirin. Dan kemudian mereka memberikan harta yang mereka miliki kepada orang-orang Muhajirin. Jadi orang Ansor dia punya uang, yuk saya bantu, ya. Kami punya makanan, diberikan. Kami punya toko, diberikan untuk kamu usaha. Ini. Maka kemudian wa yusiruna ala anfusihim, dan kemudian wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu lebih memprioritaskan orang-orang Muhajirin walaupun barang yang diberikan sesungguhnya merupakan sesuatu yang masih dicintai. Jadi gini Bu, orang Ansor punya toko 3, anaknya banyak. Misalnya istrinya, ini aja ya, intermezzo saja. Jadi kemarin ketika hajian saya ngobrol dengan beberapa driver, supir yang orang Arab, memang beda-beda. Ada yang supir itu nanya ke saya, kamu sudah menikah? Sudah. Berapa istri kamu? 1. Miskin. Gitu. Miskin. Dia tanya, anta mutazawwijah? Kamu sudah berkeluarga? Sudah. Kamu zawwijah? Thalatha zawjat. Saya punya istri 3. Saya bilang, wah, kok saya nggak akan perpanjang di sini Bu ya. Ya, jadi dia bilang punya istri 3 itu, saya punya rumah lantainya 3, insya Allah kan saya bikin lantai 4. Jadi setiap istri dalam satu rumah, setiap lantai itu sudah biasa seperti itu. Kalau mereka punya hotel sesuai dengan jumlah istri. Hotel yang kami tempati di Mekah punya 3 hotel. Saya nggak tahu istrinya ada berapa, karena saya nggak nanya. Ya. Jadi itu rencananya kayak gitu. Ya. Termasuk dia bilang, apalagi Indonesia itu miskin. Kenapa? Presidennya nggak punya istri. Ya. Jadi ya kita ngobrol orang-orang Arab asing, kita ngobrol seperti ini. Tapi ketika kami naik mobil yang lain gitu ya, ganti supir atau apa, ganti armada, tanya istrinya berapa? 1. Ya sudah 1 saja. Di sini hidup susah, ya. Hidupnya itu berat biayanya. Nah biasanya kalau kayak gitu saya terjemahkan kepada jamaah ya. Ibu sepakat? Sepakat. Kalau yang kemarin, begitu istri 3, kata ibu-ibu jamaah. Begitu yang ini 1 saja. Ya betul. Jadi beda-beda karakternya. Nah ibu sekalian, orang-orang Arab itu, orang-orang Ansor, ketika mereka punya toko 3 yang itu dijadikan sebagai toko kehidupan mereka dengan kondisi anak yang banyak, mereka berikan 1 untuk orang-orang Muhajirin. Walaupun sesungguhnya 1 toko yang diberikan itu mereka tuh butuh sebenarnya. Tapi nggak ada omongan, sebenarnya sih saya butuh nih sama toko ini, tapi karena kamu lebih butuh saya kasih deh. Nggak ada bahasa seperti itu. Itu maksudnya dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Mereka lebih memprioritaskan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun barang yang diberikan merupakan barang yang masih mereka butuhkan. Inilah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di sini Allah menutup dengan wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa saja yang bisa menjaga dirinya dari kekikiran, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah, kita coba tarik apa sih makna dari kisah hijrah Nabi tadi. Ibu-ibu sekalian, ketika berbicara bagaimana Ali bin Abi Thalib kecintaannya kepada Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu mencintai Nabi, maka bagaimana dengan kita yang hidup tidak sezaman dengan Nabi? Ya kan? Kita nggak sezaman dengan Nabi. Kita hanya bisa membaca bagaimana postur tubuh Nabi, bagaimana cara Nabi berkehidupan, bagaimana cara Nabi tertawa, bagaimana Nabi beraktivitas sehari-hari. Itu banyak hadis-hadis yang menyampaikan itu, ya. Lalu bagaimana kita menyatakan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nggak pernah bertemu dengan Nabi? Ibu-ibu sekalian, dalam Al-Quran di surah Ali Imran, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebentar. Surat Ali Imran ayat yang ke-30. Surat Ali Imran surat yang ketiga. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-31. Ayat 31. Kul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Nah, ini mungkin saya pernah sampaikan ya dulu, tapi saya coba ulangi lagi sedikit untuk mengingatkan. Jadi diksi pilihan kata yang digunakan adalah jika engkau mencintai Allah dan berharap Allah mencintai engkau, maka yang kita lakukan adalah ikuti aku, ikuti Rasul. Allah tidak mengatakan begini, jika engkau mencintai Allah dan berharap Allah mencintai engkau, maka cintailah Rasul. Tidak. Gak ada kan kata cintai Rasul kan? Jika engkau mencintai Allah dan berharap Allah mencintai engkau, fattabi'uni, ikutilah aku. Bukan cintailah aku, bukan. Kenapa seperti itu? Karena wujud dari rasa cinta adalah ketaatan terhadap apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Sekali lagi, kenapa Allah tidak mengatakan maka cintailah Rasul? Tidak. Tapi maka ikutilah Rasul. Kenapa? Karena wujud dari rasa cinta adalah tunduk, patuh dan taat terhadap apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Kan dulu ibu-ibu begini ya sama suami ya, di awal-awal apa yang diinginkan oleh ibu maka berupaya semaksimal mungkin dilakukan oleh suami, karena itu wujud rasa cinta ya. Walaupun harus menggadaikan KTP karena nggak punya duit, datang bawa martabak misalnya gitu ya, ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Maka ibu sekalian, kalau ada orang yang mengatakan aku mencintai Rasul, oke, tapi bagaimana wujud mencintai Rasul? Kata Allah, surah Ali Imran ayat 31, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita? Abu Bakar bertemu dengan Rasul, Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Rasul. Kita nggak bisa bertemu, kita hanya berharap bisa dipertemukan nanti. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pertemukan kita dengan suri tauladan kita. Maka apa yang kita lakukan? Kata Allah, ikuti Rasulmu, karena itulah wujud rasa cintamu kepada Rasulmu.
Jadi ibu yang dirahmati Allah, maka inilah ya spirit dalam hijrah ini, bahwa ketika kita menyatakan cinta kepada Rasul, wujudkan cinta itu dengan ketaatan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, spirit dari hijrahnya Nabi itu adalah bagaimana antara saudara sesama muslim bisa saling membantu walaupun mereka belum pernah bertemu. Muhajirin dan Ansor, apakah sebelumnya mereka pernah bertemu? Belum pernah, jarak perjalanan saja beberapa hari. Mereka belum pernah bertemu. Tapi mereka tahu, orang Ansor itu tahu bahwa yang datang ke negeri mereka adalah saudaranya sesama muslim. Mereka nggak tahu ini yang datang anaknya siapa sih? Ini saudara saya bukan sih? Enggak, mereka nggak tahu dan mereka tidak bertanya itu. Mereka tahu, yang mereka tahu adalah mereka datang, oh ini saudara kami sesama muslim. Mereka membutuhkan bantuan, maka kemudian orang-orang Ansor memberikan bantuan kepada orang-orang Muhajir. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana spirit untuk saling bantu ini tetap ada dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ketika memaknai hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dengan tetangga saja kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Rumah bentengnya tinggi, pagernya tinggi, pakai kawat.